Pak, ya Pak. Ayo Pak, bareng Pak. Nah udah. Ya, bagus ini mana kok? Karena Kalau bagian minyak kita pelan-pelan sampai selesai ini kan kita ya. Sebenarnya saya pakai kitab Riyadhus Shalihin Pak. Cuman sebelum masuk ke Riyadhus Shalihin, saya akan kasih pemahaman dulu tentang hukum Islam, tentang yang di rukun-rukun itu, baru masuk ke kitab. Jadi kita mempelajari kitab, kita udah tahu dasar komunikasinya dulu gitu. Saya saudara marah itu boleh Pak Tuan nanti sekarang gitu. saya kosongin gitu malam ini juga kita tetapi aja lu kalau Tuan. kita tinggal di mana? Cuman guys. Dan alam Kalau subuh sini nggak di Jawa. Kalau subuh ini Pak. kerja tadi Ya nggak? kan tadi. Setengah jam lah. Sakit Saya Jakarta Pak subuh Pak. Saya Jakarta di Sumber tuh, Komplek DKI. Berangkat saya jam 2. minta Jam 2 pagi biar santai. Makanya masjid belum dibuka aja. saya nggak Di Jakarta pernah juga diskusi sama Amerika. Oh, ke Bekal ke sini. bukan saya karena kita dia Makanya. Saya bilang saya sayang Maisa. udah kenapa dia nangis stres awal Masuk gaji ke gimana? Berarti telepon saya enggak kemarin di Tanah Baru kan mau dia itu di kan dia di Masjid Raya datang dia cuman nggak apa sampai selesai cuman kan bisa kalau selesai kita ada cerita dia langsung pulang nah sempat ketemu gak apa-apa di sana harus sama itu Bisa ini ada di praktek Osaka kan? ya? Osaka. yang kemarin saya obatin Nggak Osaka kan? Enggak. Udah. Pak. Hari ini ada praktek. Hari ini saya full Pak. Oh, Ini habis ini rapat formula dengan di kantor. Nanti sore kita suruh. ada ini kan? Nanti WA aja. Bapak nunggu nomor saya kan? Iya, iya. WA aja. WA ini lebih enak Bang. Syukur-syukur pas saya lagi lewat sini, nanti saya mampirin Bapak. Bisa? Nah, nanti malam saya ada di luar. Dari ibadah Isya jam 8 sini. Ini kan lagi ini. ayo Bentar aja Pak, bentar aja. ngomong iya makanya udah mulai saya kena herpes Bang. Udah mau 3 bulan nih tapi udah kering ininya tinggal syaratnya jadi kalau udah apa sujud ini pas duduk puas aja hah? Pakai Nah, pagi, itu lah. pagi. Ini oleh sini baca sholawat aja. Dia oleh sini. Itu pagi sama pas mau tidur. mau tidur Jangan dibilas, jangan dibasuh, jangan dilap. Biar kering badan. baru sembuh baru sehat Kalau kata dokternya, katanya kadang atau gimana? Secara ininya, secara medisnya udah gitu. Asli Padang. Padahal mana Mariaman? Oh begini. Saya ngobatin orang Padang nih. Pak Rijal, orang PDAM Kota Depok. Makan lagi. Ini di depan sana. Kita saya cek. Dia kan sudah terjadwal, kan jadi sudah belajar ini kan. Saya udah Ustaz bisa kan bisa. Kalau kita kan di sini
Ya, ini kita masih kulitnya dulu. Ini yang kosong Ahad kedua. Ahad kedua doang. Ahad ketiga, ahad keempat saya udah ada kajian. Terus ahad pertama saya kosong, cuma saya kan ahad pertama suka ke Purwakarta tuh, Sabtu sama Minggu. Jadi ahad minggu kedua. Ini kan ahad minggu tiga ini. Ini ahad minggu kedua ya? Itu kan sebenarnya. Ketiga seharusnya. Ketiga ya? Iya, kemarin Pak Dimyati soalnya ngisi Bila kan ketiga. pekan ketiga. Karena tanggal 1-nya hari Ahad. Oh iya benar ya. Jadi kita kemarin nggak ini sebelumnya. Ini Malah- kan bukan kedua, karena kan urutan penceramahnya kan udah ini kan. Udah hampir setahun. Kalau minggu kedua itu kan Pak Agung. Nah setelah Pak Agung ke depannya seminggu lagi baru Pak Kiai. Ini berarti ahad ada minggu kelima nggak? Enggak, kadang-kadang ada. Enggak, bulan ini nggak ada? Ada. Oktober ya Pak? Desember. Tapi ahad minggu kan tanggal 22, terus tanggal 29. Iya. 29 minggu juga. Oh iya, 29 minggu. Tanggal 22 saya kan di Kopassus nih minggu. Nah, Terus tanggal 29 saya di Jati Jajan. Coba lihat kalender tadi. Masih ada minggu, 2 minggu lagi. Berarti minggunya 5 kali nih. oh Kalau begitu. bulan September. Bulan September, coba lihat Pak kalender Pak. Kalau di kita patok di minggu keempat ya ke minggu kelima kan nggak setiap bulan ada. Nggak setiap bulan. Nah, Benar. ini di minggu kedua. Jadi Ya, enggak, saya minggu kedua aja. Oh iya, ada 5 ini gitu. 5 minggu kan? 9. Nah, ya. Soalnya saya minggu Iya. Kan tanggal kemarin- 22 saya di Kopassus. Nah, Kiai kan di sini nih, Iya. Pak Kiai Dimyati. Kan pas tanggal 8 Jadi ini minggu ini 4 kita kegiatan. Oh. Sabtu Agung Waspodo, Ustadz Agung Waspodo, malamnya selawatan, paginya Pak Kiai Dimyati. Sekarang 4 ya. Berkah. Iya benar. Mau gimana mau diisi tanggal 29? Enggak, minggu kedua aja. kalau minggu Oh, Kita tetapin aja minggu kedua aja. kelima itu kan nggak setiap bulan ada. Kalau minggu Iya. kedua mah tiap nggak tiap bulan. Minggu kedua aja. Berarti nanti minggu kedua bulan depan. Iya. Tanggal 4 tanggal 11 dong. Ya. Tanggal 11. Tanggal 11. Iya. 11. Tanggal 11 tuh minggu ahad kedua. Ahad kedua. Iya. Kalau bisa juga nggak Ustaz kalau ada yang mau terapi Ya boleh habis nih. Habis kajian. jenis kajian ya. Kita Saya digiring-giring gitu Pak di Masjid Al Hikmah. Digiring-giring. Habis kajian subuh, saya tuh bisa pulang jam 9. Karena diajak ke jamaah kemarin tuh 2 orangnya itu PDAM Kota Depok orang Padang. ya. Jadi pertama dia ngobatin ibu angkatnya. Jadi ibu angkat itu memedisi nyatanya. Jadi dia punya ibu angkat untuk usia 80 apa. Jadi dia merasa diserang sama ponakannya sendiri gitu kan. Udah akhirnya saya obatin lah, kan saya syariatinnya kalau yang penyakitnya agak berat pakai minyak ini 41 hari, 41 botol setiap hari 1 botol. Langsung dia beli itu 41 botol kan. Saya terapi itu. Terus ke jamaah yang kedua juga, Haji Guntoro, dosen ada di YouTube saya. Udah 6 kali saya terapi seminggu sekali. Langsung beli juga 41 botol. Jadi banyak ya kan pusat-pusat. Malah pusat-pusat mah ada yang Ustaz, saya mau kurang banyak Saya sudah ada juga. di rumah. Mendingan saya tengokin uang paket jualan nanti dari sini. Ya. Nanti saya cek dulu di rumah lebih enak lagi saya cek dulu. Apa kita nongkrong pakai jual aja ya. Kopi mereka kan yang kopi. Oh di dapur. Mendingan ke rumah Pak Ketua aja lah kita. Dekat nggak? Mendingan ke rumah Pak Ketua. Yang penting saya siapin asbak ya. Alisa juga ya. Oh Alisa. Apa? Teralisa itu dari situ Pak. Ustaz bisa nanya juga Ustaz Zenadi di Permajati. Iya. Saya tahu namanya. Kemarin bulan saya ke sana. Malam itu macam-macam. Jadi pernah sore
malam ya, mau hujan, udah yang jatuh di belakang. Ternyata saya tadi besok tanamnya nanti baru Itu kayak kepala sekolah di Jogja Cimanggis. Itu ruangan kantor dia ketutup, nggak ada jendela, kok tutup rapat. Tiba-tiba pas buka ada tanah kuburan di meja, tanah merah. ya, Oh ya, saya bersihin langsung. kan susah ini saya bacain ayat kursi, saya agak juga terasa aroma panas juga. Nah, ya. Itu minimal 3 kali pas kita pertama ya, kalau saya mau rumah itu pertama saya cek dulu. Kan kadang gini, orang itu ngerasa di ruang tamu nih yang bermasalah, dijikirin lah di sana di luar. Ternyata ada di pojokan gudang, nggak ada di pinggir. Padahal pertama saya deteksi di titik mana aja. Atau mungkin pernah di mana pas kejadian sekarang mau diletakkan. Nah udah nggak apa-apa. Sih. Iya nggak apa-apa. Ya bulan depan aja. Bulan depan aja. Bulan depan aja. Karena orang cucu-cucu kan nanya juga nih pada harus kembali pada main rumah nih. Oh iya. Nggak apa-apa pasti. Dong. Ini istri saya Ustaz. Ya, istri. Jadi saya cerita ke Pak Ustadz tentang kondisi rumah kita gitu kan. Jadi beliau melihat Sekarang maksudnya. minggu depan aja sekarang kan rumah bunyinya sih dibakar sih. Nggak apa-apa di luar pengajian juga tinggal telepon aja nih Pak Ketua. Kan bisa ada waktu hari apa gitu kan, kita janjikan aja. Nah, rumahnya rumah panas gitu kan. Bawa-bawa apa? Bau kopi malam. Tapi kalau kopi saya aja di dekat saya tidur tengah malam. Kalau kopi biasanya leluhur, leluhur itu ada yang di antara bapak atau ibu, bukan kriminal, jadi bukan hal negatif biasanya. Sampah. Nah, Di luar Sampah. rumah, teras ya, di teras. Dalam Rumah. Itu agak berat sih. Kadang-kadang misalnya, biasanya kan suka ada ambil sampah nih. Nah itu nggak ada sampah apa itu bau. Iya. Bisa tinggal di situ tuh, maksudnya mampir lah. Itu kadang jam 2 jam 3 itu saya baca kursi pakai ada dia sudah dikirim saya semprot. tambahin tuh Pak, ya Jabar Al-Kohar Ya, Jabaria Kohar. buat benteng namanya. Nanti kapan-kapan saya main ke rumah dah, terus saya cek. 8 hamil istri. Kalau puasa Allah udah merekam. Di mana mesinnya? Sini.
ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala Alhamdulillah, seperti yang kita sampaikan, surah Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang luar biasa. Makanya syukur itu harus diminta. Kita masih diberikan kenikmatan dengan kata-kata kita, masjid yang kita cintai. Kita melaksanakan sholat qobliyah subuh yang lebih baik dari dunia seisinya, ditambah dengan sholat subuh berjamaah yang tidak akan bisa disamakan sholat secara selisih sampai kapanpun. Dan kemudian insya Allah pagi ini kita akan lanjut dengan kajian spesial dengan materi spesial, yaitu karena memang momentum hari ini adalah momentum Maulid Nabi. Pagi ini kita akan ada kajian spesial oleh Ustaz Adi Permana SPD, tidak pakai P ya Ustaz ya. Pak Kapilin nanya tidak pakai P Pak. Rano Karno. Dengan materi spesial yaitu memahami fondasi Islam dan menjalankan sunnah Nabi untuk kesehatan dan semuanya rohani. Untuk menghemat waktu, langsung pada Ustaz Adil, ada Mas Pura Ustaz. Alhamdulillah, terang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin wal muhtaramun yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, Ketua Masjid Jami Al-Muhajirin Pancoran Mas Mampang, Bapak Haji Agus SP ya? Ada SP-nya belakang? Oh enggak ada. Ya? Pak Joni sebagai Ketua DKM. Oh, ketumnya. Pak Haji Joni sebagai ketum, soalnya saya WA-nya sama Pak Haji Agus ya. Alhamdulillah bisa ketemu Pak Ketum, nanti ada hadiah buat Pak Ketum ya. Nanti jamaah juga yang bisa jawab, yang bertanya ada pertanyaan nanti dapat hadiah minyak yang lagi viral di Kota Depok. Nantilah kita buka. Yang saya hormati para asatid, imam masjid yang luar biasa tadi memimpin kita sholat subuh berjamaah, para donatur, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah ada sahabat saya, Sekretaris Umum Forum Ulama Kota Depok, Ustadz Firmansyah. Saya kebetulan di Forum Ulama Kota Depok sebagai ketua bidang dakwah. Nah, sahabat saya ternyata nggak janjian hadir ya. Alhamdulillah, tadi ketua umum formula saya telepon, ternyata beliau ada kegiatan karena rumahnya dekat dari sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua jamaah Masjid Al-Muhajirin diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini hari istimewa. Nggak ada lagi hari yang lebih istimewa melebihi hari ini. Karena kalau kita mau mengenang
Ya, beberapa abad lalu di hari ini, di tanggal ini, seorang manusia mulia yang dicintai Allah dan para malaikat dan sangat mencintai umatnya dilahirkan oleh ibundanya Siti Aminah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatul uzma, amin. Maka kita patut bersyukur hari ini kita masih diberikan nikmat sehat berjamaah kita subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa tema kita yang saya berikan kepada DKM itu sederhana ya, pondasi Islam. Karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Yang jadi pertanyaan kita, nanti kita buka kupas pelan-pelan ya. Kemungkinan ini bisa ada 5 bab ketua. Jadi bisa 5 hari, 5 kali pertemuan yang itu. Sengaja itu strategi dakwah kan, biar diundang lagi ya. Jadi pondasi Islam yang selama ini kita tahu, kalau rukun Islam pasti kita sama-sama bisa menyebutkan. Saya awal-awal lebih enak kalau sodakoh dulu ya. Coba sebutin rukun Islam Pak, siapa yang bisa jawab dapat hadiah minyak Al-Hikmah. Ayo Pak, pakai bahasa Arab. Ya, bahasa Indonesia boleh. Siapa Pak? Takutnya ketuker-tuker nih. Ayo Bapak, siapa yang mau jawab? Saya kasih hadiah minyak Al-Hikmah. Nah, ini minyak Al-Hikmah ini. Ayo Pak, siapa yang mau jawab? Iya, mangga. Masya Allah. Terus wa iqamussalah wa itaiz zakah wa shaum Ramadan wa hijjul baiti ilahi sabila. Pak, maaf Pak, hadiahnya dapat nih. Ya, nanti cara pakainya Bapak buka YouTube Guru Hikmah Official. Itu di situ ada terapi-terapinya para kiai, para ulama, para pejabat. Saya terapi ada di YouTube. Sengaja kalau mau diterapi saya videoin. Jadi biar syiar. Termasuk Pak Wakil Wali Kota Depok pernah saya terapi, tapi beliau mah khusus jadi nggak di videoin. Beliau juga sudah pesan minyak 1000 botol pakai foto beliau. Nanti kita cerita ya. Sebelum masuk ke pondasi, tak kenal maka tak sayang Pak. Karena Bapak mungkin bertanya-tanya, ini ustadznya kok Muslim apa mu'alaf kan gitu Pak ya. Karena saya dulu disebutnya Cinsun Pak, Cina Sunda. Ya, padahal mah saya asli dari lahir ya itu Islam. Bapak saya itu almarhum Hudori Nasir, mantan Kasubsi Kependudukan Jakarta Utara. Bapak saya asli Subang. Ibu saya asli Purwakarta, kakek saya Banten. Jadi Sunda semua. Kebetulan bapak saya hijrah ke Tanjung Priuk tahun 60, saya dilahirkan di Tanjung Priuk. Lalu SD saya di Tanjung Priuk, pindah saya ke Subang, pesantren di Subang, Kasomalang, Darussalam. Lalu 94 saya pindah ke Al-Muhajirin. Makanya saya ke masjid ini kayak pulang ke kampung sendiri. Jadi kalau Bapak ke Purwakarta ada namanya Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Menurut saya itu pondok pesantren terbesar se-Jawa Barat. Karena ada 8 cabang di Purwakarta saja. Pimpinannya adalah orang tua saya, kiai saya, syekhuna saya, Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin. Beliau Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Itu orang tua saya. Alhamdulillah masih mengontrol saya. Setiap subuh beliau melihat YouTube dakwah saya, takutnya salah. Jadi beliau selalu mengingatkan saya. Saya tahun 94 di Al-Muhajirin sampai 98, lalu saya kuliah gratis di Al-Masturiyah Sukabumi, sekaligus ngajar 2 pesantren di sana, bahasa Arab dan kitab kuning. Balik lagi saya ke Purwakarta, ditarik oleh Kiai Abun memegang Baznas, dulu Bajis Kabupaten Purwakarta.
Jadi dulu Bajis Kabupaten 2003 saya disuruh pegang sama Kiai Abun, karena kebetulan Bupati Purwakarta saat itu Pak Lili Hambali Hasan, wakilnya adalah Pak Dedi Mulyadi saat itu yang sekarang maju menjadi Gubernur Jawa Barat. Nah, saya memegang Bajis Kabupaten Purwakarta karena selama 3 tahun pendapatan Bajis hanya mencapai 100 sampai dengan 120 juta. Saya ditarik oleh Kiai Abun ketua Bajis saat itu. Saya disuruh bikin buku, harus target 2-3 kali lipat naik Bajis Kabupaten. Saya bikin buku selama 1 minggu tahun 2003 dan sosialisasi ke kecamatan dan perusahaan. Alhamdulillah tahun itu saya pegang Bajis Kabupaten Purwakarta mendapatkan 1,3 miliar. Alhamdulillah. Nah, nanti ada bahasannya tuh, karena rukun Islam kan ada zakat nanti. Nah, itu sedikit kilas balik. Saya pindah ke Depok 2017. Saya tinggal di Gas Alam Cimanggis di samping Tol Cijago. Lalu 2 tahun ini saya diangkat menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Saya buka pengobatan Al-Hikmah, tapi seringnya saya keliling dipanggil-panggil, ya. Jadi stroke, saraf kejepit dan yang lainnya. Jadi ibu bapak itu sekedar perkenalan, biar nanti kenal ya. Boleh dilihat di YouTube saya, kiai-kiai dari MUI, dari DMI itu ya alhamdulillah sudah diterapi. Bahkan 2 hari yang lalu Kiai Selamat Ma'arif itu baru saya terapi, ada di YouTube saya. Kalau bicara tentang rukun Islam, biar semua pasti tahu yang tadi Bapak sebutkan tuh, ya, arkanul Islam syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa shaum Ramadan, terus wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu rukun Islam. Tapi pada subuh hari ini saya ingin mencontohkan. Ini boleh diminum ya tehnya ya. Ini saya nyontohin aja Pak. Wah, masih panas. Jangan deh. Mau saya praktekin, soalnya minta aqua gelas enggak Pak? Tadi aqua gelas ya. Boleh 1 aqua gelas. Nah, yang Bapak aja nggak apa-apa, buat contoh aja, bukan dibuat diminum. Biar gampang neranginnya Pak. Nggak apa-apa. Berkah kan? Bekas orang tua berkah. Karena saya mah walaupun 20-30 tahun masih muda Pak. Ade ya. Jadi nggak tua. Ini Pak, saya akan mencontohkan biar kita memahami dengan benar-benar paham. Ini apa Pak? Aqua ya. Mereknya apa? Meta. Ada garudanya ya. Subuh kali ini fokus semua menganggap ini Aqua adalah Islam. Kita contoh saja. Biar masuk nanti di pemikiran, pemahaman kita. Ini Islam. Ini apa Pak? Ini apa? Aqua. Ini Islam ya. Nah, kita contohkan Islam. Islam dipegang oleh berapa rukun? 5. Pertama, jempol ini saya ibaratkan sebagai syahadat. Ini syahadat jempol nih Pak. Lalu yang kedua, sholat telunjuk. Lalu yang ketiga, zakat jari tengah. Ya, saya sengaja tidak mau dibaliknya, begini aja. Yang keempat, puasa Ramadan jari manis. Haji adalah kelingking. Sekarang kita tes. Orang mengaku Islam melaksanakan 5 rukun ini, sempurna tidak Islamnya Pak? Sempurna. Kenapa? Karena aquanya nggak jatuh ya. Itu aja kuncinya tuh. Karena aquanya nggak jatuh. Sekarang kita tes. Orang mengaku Islam tapi tidak melaksanakan haji, copot jari kelingking, masih bisa disebut Islam? Kenapa Pak? Karena nggak jatuh. Karena haji bagi yang mampu. Kalau enggak mampu, nggak wajib haji Pak. Dipaksain kan, sampai jual rumah, jual tanah, ya. Sampai orang tua mau berangkat haji, pesen ke anak-anaknya, nak, takut-takutnya bapak nanti pulang haji nggak ada umur, maka nak bapak berwasiat, ini tanah ada 5 petak, 1 anak 1 ya nak, kan ada 5 anak ya nak. Nah, itu yang di ujung jalan sebelah kanan ada kios, tolong jangan dijual ya nak. Kenapa Pak? Punya Cina.
Jadi pesan tuh ya, karena haji itu jangan terlalu dipaksakan, apalagi sekarang mohon maaf ya, itu haji sampai ada sahabat saya berangkat tahun kemarin 1 miliar 3 orang, bapak, ibu, anak, 1 miliar. Nah, kalau Bapak mau, ini bukan promo nih, kalau Bapak mau berangkat haji, kebetulan Forum Ulama Kota Depok ya, hari ini tanggal jam 10 pagi ya Ustadz ya, kita ada pertemuan kerjasama dengan salah satu travel dari MUI juga, yaitu berangkat haji hanya 185 juta ya setahun, nggak ngantri. Ya, ini membantu untuk para ustadz, para jamaah bisa berangkat haji. Nah, baru kita mau adakan semacam MOU ya, karena kita pengen nama baik Forum Ulama Kota Depok itu jangan sampai tercoreng gara-gara masalah uang haji. Haji bagi yang mampu. Satu saat nih Pak, saya mau tanya ibu bapak yang belum haji, angkat tangannya biar kita dicatat sama malaikat, biar kita nanti berangkat haji. Yang belum haji siapa Pak? Ya Allah, nih hari maulid, mudah-mudahan yang mengangkat tangan semuanya bisa berhaji, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang sebelum, nah saya tanya, punya duit nggak Pak? Yang belum haji punya duit nggak? Enggak ya, belum ya. 185 juta kan lumayan tuh ya. Nah sekarang Pak, ada caranya Pak, bapak-bapak nih khususnya Bu ya. Nah ibu-ibu nanti coba ditiru aja. Bapak-bapak kalau mau berangkat ya, mau dapat titel haji di depan bapak ya, namanya Karim, jadi Haji Karim. Abdul jadi Haji Abdul. Ada caranya 3 tahun Pak. Ini contohnya, ada seorang pemuda, kan saya buka pengobatan di rumah di Cimanggis itu, tapi kalau pas lagi di rumah nih, malam ini saya buka pengobatan di rumah. Jadi karena ada beberapa pengusaha yang mau berobat juga, yang mau konsultasi, ada beberapa ustadz juga. Saya seminggu paling sehari 2 hari saya di rumah, selebihnya ya ngider. Nah, ada seorang pemuda datang ke saya tuh ke rumah. Malam-malam saya buka pengobatan malam sampai subuh. Jadi saya tidurnya pagi. Nah ini kalau hari ini berarti saya belum tidur nih. Ya jadi karena saya tidurnya pagi, karena kan kita ngobatin, ngurus yang sakit, medis, bahkan yang non medis, bahkan dokter, beberapa dokter datang ke rumah juga, pasien-pasiennya dibawa, kadang dokternya juga terapi. Nah pemuda ini datang, dia bilang sama saya, Ustadz, saya minta amalan Ustadz. Amalan apa? Amalan saya pengen banget berangkat haji Ustaz, pengen banget sholat di depan Ka'bah. Kan dalam sholat kita kan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblah, mustaqbilal kiblah, tapi kita belum pernah melihat Ka'bah secara langsung kalau yang belum haji dan umroh. Saya pengen banget Ustaz berangkat haji, kira-kira ada nggak amalannya? Nah saya catatlah di kertas ke pemuda itu, karena pemuda ini memang benar-benar pengen haji tapi nggak punya duit. Akhirnya saya tulis amalan surat Ibrahim ya, nanti kalau pengen tahu ayat berapa datang ke rumah saya kasih tulis nih, amalin. Dia amalin tuh Pak sama dia selama setahun, dia amalin surat Ibrahim itu. Tahun depannya datang lagi ke rumah, Ustadz belum berangkat Ustadz. Sudah diamalin? Sudah Ustadz. Nah saya tambahin lagi surat haji, karena haji di dalam Al-Quran itu luar biasa makna. Ada salah satu ayat yang menguatkan kita untuk berangkat haji, itu doanya kuat. Tulis, diamalin lagi. Setahun kemudian datang lagi, Ustadz belum berangkat Ustadz. Dah saya tulis lagi, ini tambah surat tanah, surat rumah, surat perhiasan. Dia bilang, Ustadz saya masih nganggur Ustadz, hari-hari saya tinggal di masjid ditampung sama Pak Haji John. Ya, saya hari-hari ngimamin, azan, bahkan kalau nggak ada jamaah saya yang azan, saya yang qomat, saya yang jadi imam, saya jadi makmum. Saya tinggal di masjid Ustadz. Jadi saya nggak ada surat-surat rumah, surat tanah. Oh ya udah, kalau gitu perbanyak sholawat, itu yang saya suruh. Jadi kuncinya sholawat. Dalam pengobatan Al-Hikmah, pengobatan yang saya terapkan, ya minyak ini minyak herbal, ada salah satunya zikir, sholawat di sini. Ya alhamdulillah para habaib juga pakai minyak ini. Jadi kunci dalam hikmah itu pertama
pertama pembuka adalah syahadat. Jadi kalau kita mau minta kepada Allah, misalkan anak kita sakit apa, nantilah kalau ada kajian khusus buat pengobatan kita kupas. Kita bikin satu ruangan di dalam rumah. Kenapa Ka'bah itu doanya mustajabah? Kenapa orang yang doa di depan Ka'bah itu mustajab? Jangankan sholat, doa di depan Ka'bah mustajabah. Ternyata ada 4 rahasianya. Nanti saya bongkar kalau saya diundang lagi. Itu satu tuh ya, saya punya materi itu. Strategi dakwah. Ya. Nah, itu bisa kita amalin di rumah. Biar rumah kita bisa mustajabah doa. Saya juga gitu, bertahun-tahun itu ruangan saya di rumah, saya kuatin zikir, doa. Rumah saya kecil Bu, sampai seorang orang terkenal lah, mungkin Bapak Ibu kenal, namanya Brotoseno. Beliau itu dulunya Polri ya, di KPK, beliau ditangkap di Brimob, lalu propos Brimob. Saya kan memang suka ngisi di Masjid Agung Brimob. Saya diajak untuk dia pengen konsultasi. Saya obatin lah. Setelah itu beliau pernah datang ke rumah saya. Beliau bilang apa? Ustadz mohon maaf ya, rumah Ustadz kecil, pendek. Wah nggak hina nih saya bilang gitu ya, malam-malam datang ke rumah. Tapi Ustadz adem saya di sini. Itu kalau ibu buka YouTube saya, Guru Hikmah Official, itu banyak para ustadz ya, teman-teman dari Formula sering ke rumah saya. Pak Ustadz sebentar aja, sejam 2 jam, tiba-tiba jam 3 pagi baru pulang. Tapi istri-istrinya percaya kalau di rumah saya. Kadang istrinya telepon, Ustadz suami saya di rumah Ustadz ya? Enggak, kok bilangnya di rumah Ustadz? Nah gitu tuh. Nah itu kadang begitu. Kenapa? Rumah kita, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan masuk ke satu rumah, rumahnya gedong, gede, tapi kita nggak enak di rumah itu, pengennya buru-buru pergi. Tapi masuk ke satu rumah, rumahnya kecil, ya, pendek, nggak besar, tapi kita kayaknya betah di rumah itu. Ternyata pas dilihat tuh AC-nya 2 PK, adem gitu ya. Masjid aja kan adem. Kenapa adem masjid? Mau sepanas apapun di luar, kalau udah masuk masjid adem. Nah itulah ada rahasia, 4 rahasia itu yang kalau kita pakai bisa kita terapkan di rumah. Kalau diundang lagi. Nah itu sholawat Pak. Pertama syahadat dibuka, tutup sholawat. Itu kalau kita mau zikir. Jadi dibuka dulu syahadat, ditutup sholawat. Sholawat itu penguat. Nah si pemuda ini saya kasih amalan sholawat pulang. Sholawat tuh 4 bulan kemudian, nggak nyampe setahun, datang lagi pakai gamis. Kalahlah para habaib juga sama ulama, gamisnya sampai 3 lapis, sorbannya sampai 4 digulung di atas, tasbihnya tuh gede-gede kayak solid. Saya bilang, wah ini caleg stres apa dari mana ya? Saya bilang, kan banyak caleg yang stres datang ke rumah tuh kemarin tuh berobat. Ini caleg yang stres apa yang nggak jadi calon? Saya bilang gitu ya. Tapi saya lihat lagi dia, Assalamualaikum Ustadz. Masa Ustadz lupa sama saya? Wah bener nih, caleg ini. Saya bilang gitu kan. Akhirnya dia bilang, Ustadz saya pemuda yang kemarin minta amalan haji Ustadz. Oh alhamdulillah, masuk. Ustadz alhamdulillah saya sudah dipanggil haji Ustadz. Wah tambah yakin saya nih orang stres. Kenapa? Karena 4 bulan yang lalu pulang dari rumah saya itu belum masa haji. Bulan haji masih 2-3 bulan lagi. Wah stres nih orang. Tapi saya, kok ini orang tapi kayak bener. Saya tanya kan, bener kamu sudah haji? Sudah, saya sudah dipanggil haji Ustaz. Gimana ceritanya? Dia ceritalah Pak. Pulang dari rumah Ustaz. Saya baca sholawat terus selama perjalanan pulang. Pas sudah mau sampai ke masjid, saya melihat ada bendera kuning Ustaz. Ternyata ketua masjid yang selama ini menampung saya, mengurus saya, memberikan makan saya di masjid itu meninggal dunia Pak Haji. Akhirnya saya karena merasa dia orang tua, saya datang ke rumahnya, saya bantu keluarganya sampai 7 hari tahlilan, saya nyiapin kopi, teh, saya rapihin rumahnya. Selama 7 malam saya tuh nginep di rumahnya untuk membantu tahlilan. Namanya meninggal Pak Haji kan keluarga besarnya hadir nginep di situ, termasuk keluarga besar istrinya. Melihat si pemuda ini luar biasa rajinnya, baktinya terhadap keluarga kiai, maka keluarga besar pun memanggil si pemuda itu setelah 7 hari. Nak, kamu ternyata anak yang soleh, anak yang luar biasa berbakti.
Sekarang kami semua ingin bertanya, kamu sudah punya calon nak? Belum. Kalau gitu mau nggak kamu nerusin perjuangan Pak Haji, menikahi Bu Haji yang sudah ditinggal oleh Pak Haji? Kok udah ketawa ya? Akhirnya si pemuda ini langsung iya, karena dia mengincar Bu Haji, cantik Bu Haji ya kan. Akhirnya setelah masa idah selesai 4 bulan 10 hari, menikahlah si pemuda ini, dan akhirnya dia dipanggil Pak Haji. Nah itu Pak ya, Bapak yang masih single, kalau pengen dipanggil Haji tuh ya, cari Bu Haji yang single. Jangan terlalu serius Pak, karena bahasan seriusnya tentang haji nanti kalau diundang lagi ya, ada 4 rahasia itu. Oke, kita lanjut ya Pak ya, biar nggak ngantuk Pak subuh-subuh ya. Jangan terlalu serius lah kalau saya gini orangnya Pak. Nah, kita copot nih haji bagi yang mampu ya. Jadi yang belum mampu nggak usah maksain. Banyak amalan-amalan yang kita lakukan, insya Allah pahalanya setara haji. Banyak mungkin guru-guru, saya lihat ustadz-ustadz yang mengisi di Masjid Al-Muhajirin, luar biasa keilmuannya tuh ya. Itu pasti kita sudah dapatlah amalan-amalan yang insya Allah setara pahalanya haji kalau tidak mampu. Tapi jangan pura-pura nggak mampu ya. Kalau udah mampu ya udah laksanakan. Bisa lewat Forum Ulama Kota Depok, temuin Ustadz Firmansyah ya. Nah, satu lagi kita lepas Pak, orang mengaku Islam tidak puasa Ramadan, kan yang wajib Ramadan tuh ya, masih disebut Islam Pak. Kenapa? Karena puasa pun bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, orang sakit nggak mampu puasa, nggak wajib ya. Terus yang lahiran, yang hamil ya, istri saya Pak 2 hari mau puasa, 2 hari mau. Saya punya anak tuh 4 sekarang, laki-laki 2 di pesantren Purwakarta, yang perempuan ketiga kelas 6 SD. Nah, lahir lagi saya 2 hari mau lebaran, mau puasa, perempuan juga. Jadi saya udah pas Pak, anak laki 2, perempuan 2. Makanya kalau ceramah bulan Ramadan kemarin, saya selalu bawa aqua yang mereknya 212. Kebetulan saya baru diangkat juga berapa bulan ini menjadi bendahara umum Persada 212 Kota Depok. Ya, ya namanya aja bendahara padahal nggak pegang duit. Nah, 212 itulah yang saya Bapak bisa lihat di Guru Hikmah Official. Saya ceramah bulan Ramadan kemarin ada 43 titik saya ceramah 1 bulan, Jakarta dan Depok. Itu saya bahas temanya 212. 2 pertamanya adalah 2 bulan sebelum Ramadan persiapannya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, lalu masuk Ramadan. Nah 2 lagi adalah 2 bulan setelah Ramadan. Itu saya bahas, dan saya juga bilang saya pun sama 212 ya. Anak saya 2 laki-laki, anak saya 2 perempuan, yang tengah-tengah 1 istri saya. Makanya besok-besok saya nyari produsen minuman yang mereknya 222 ya Pak. Tapi belum nemu Pak ya, biar lakinya 2, anaknya perempuannya 2, nah istrinya yang 1 Bu Haji itu yang tadi meninggal suaminya gitu biar dipanggil Haji. Jadi puasa Ramadan bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib puasa. Yang menyusui, yang haid, yang nifas, itu orang gila, itu nggak usah puasa ya. Inilah bulan puasa, nanti kalau saya diundang lagi baru saya bahas tentang bagaimana cara puasa kita biar dapat la'allakum tattaqun. Nah 2 tuh saya punya bahan di sini ya buat Ramadan. Nah yang ketiga kita copot nih Pak, orang mengaku Islam tidak zakat, masih disebut Islam ya. Ini akuanya nggak jatuh. Kenapa? Karena zakat pun bagi yang mampu. Yang nggak mampu zakat malah wajib dizakati. Nah ini Pak, ini mesti mengundang khusus nih Ketua. Kalau saya mau bahas zakat, kenapa zakat Kabupaten Purwakarta 2003-2004, Bapak boleh tanya. Kiai Abun masih ada, masih hidup ya, insya Allah panjang umur beliau, sehat selalu. Nah Bajis Kabupaten Purwakarta saya pegang selama 1 tahun 100 juta sampai dengan 1,3 miliar. Saya ada trik, dan ini yang mau saya pakai, saya kasih masukan ke Wakil Wali Kota Depok ya, untuk menerapkan Baznas di Kota Depok. Kalau mau ini jalan. Bahkan masjid-masjid sudah Bapak lihat di YouTube saya beberapa masjid di Kota Depok itu ketika perayaan Maulid atau perayaan Isra Mi'raj itu mengadakan khusus pembentukan zakat mal masjid. Ini yang saya terapin nih keliling masjid nih.
Biar masjid punya kas zakat mal. Dari mana? Nah, nanti kita kupas nih, harus sekitar 2 jam ini bahas ini. Jadi nanti diundang khusus ya Pak Ketua kalau mau gitu. Jadi ini zakat kita urai karena kita kan nggak masuk maulid. Zakat mah zakat ya. Maulid mah belum, masuknya nanti di syahadat yang kedua. Nah, sekarang kita kupas nih Pak, yang mau saya bahas pada kesempatan subuh ini. Kalau kita mengaku Islam, 2 hal rukun ini salah satunya lepas. Lepas nggak Islam kita Pak? Lepas. Tidak akan kita diaku Islam kalau salah satu dari 2 ini lepas. Satu saat kalau Bapak nonton podcastnya Roma Irama, tapi bukan bahas Muhibbin, bukan ya. Nah ini hati-hati, jangan sampai terprovokasi. Kita menghormati ulama, kiai, habaib, jadi jangan pecah belah Pak. Bersatu kita ya. Masalah nasab benar apa enggak itu urusan dia dengan Allah, yang penting kita menghormati, takzim ketika dia memberikan ilmu pada kita. Salah satu podcastnya Roma Irama mengundang satu artis. Ditanya sama Haji Roma, kamu bagaimana sholatnya? Oh, sholat saya sih memang saya akuin masih bolong-bolong Pak Haji Roma, tapi saya sedekahnya alhamdulillah, saya bantu anak yatim alhamdulillah, saya bantu pesantren, bantu masjid, walaupun sholat saya masih bolong-bolong. Bangga dia. Mungkin saya nanti di hadapan Allah saya selamat dari ibadah saya yang tadi saya jalanin. Kata Haji Roma, ini bagus. Sodakohmu, santunanmu, bahkan haji umrohmu tidak akan bisa menyelamatkanmu kalau kamu tidak sholat. Tuh Pak, kita bahas yang pertama nih sholat. Ini sholat panjang bahasannya ya, tapi sedikit saya, nanti saya berarti ada 4 materi itu Pak Ketua ya, bahas sholat. Kenapa sholat itu? Hati-hati di surat Al-Anfal, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka awat tasbih. Kata Allah di surat Al-Anfal, orang yang sholat di depan Ka'bah dia nggak diterima sholatnya, illa muka awat tasbih. Mereka cuma bertepuk dan bersiul. Bacaan sholatnya dianggap sebagai siulan, gerakan sholatnya dianggap sebagai tepukan. Ini ada 2 makna. Makna pertama tafsirnya adalah Allah mengingatkan Nabi Muhammad dan para sahabat saat itu lagi sholat depan Ka'bah, diganggu oleh kaum kafir ya, mereka berjoget-joget di depan Ka'bah untuk menggoda, mengganggu ibadahnya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Tapi juga jangan sampai sholat kita seperti sholat yang disindir, kita hanya sekedar bacaan dan gerakan saja. Karena sempurnanya sholat itu ada 3. Pertama kauliyah, bacaannya. Kayak tadi imam membacakan suratnya enak. Itu kayaknya 2 juz itu gak kerasa kalau beliau yang baca. Gak kerasa pas salam gak ada orang. Gak ada orang maksudnya. Jadi luar biasa bacaan sholat. Bacaannya perbaiki Pak. Gak usah yang mendayu-dayu. Yang penting makharijul hurufnya pas, enak didengar juga. Lalu apa? Gerakannya jangan terburu-buru. Di sini sholat tarawih 11:23 Pak. 23. Alhamdulillah. Kira-kira berapa menit Pak? Enggak lokbar assalamualaikum enggak kan? Ya, jangan buru-buru Pak. 23 tuh nikmati pelan-pelan. Walaupun bacaannya boleh yang pendek-pendek. Yasin, Allahu Akbar. Ya. Nah, yang alif lam mim. Yang penting apa? Jangan sampai terburu-buru sholatnya. Gerakan. Tapi ada yang ketiga yang kadang kita lupa. Makanya sholatnya ayatnya itu aqimis sholat. Dirikan sholat, bukan if'alis sholat. Bedanya apa? If'alis sholat dengan aqimis sholat. Kalau if'alis sholat itu artinya kita ketika azan ambil air wudhu, lalu kita sholat, salam sampai dengan takbir sampai dengan salam, selesai nggak ada urusan kita dengan sholat. Itu namanya if'ali sholat. Tapi yang diperintahkan Allah aqimis sholat, artinya apa? Mendirikan. Kalau mendirikan, maka kita ambil air wudhu, kita sholat dari takbir sampai salam, selesai salam, apa yang kita lakukan dalam sholat kita lakukan di luar sholat, itu namanya mendirikan.
Sholat mengajarkan kita takbir Allahu Akbar. Di luar sholat berarti kita membesarkan Allah. Yang lain kecil. Ya, jadi kita tidak membesarkan makhluk, membesarkan atasan kita, membesarkan calon presiden, calon gubernur kita, calon wali kota kita. Yang paling besar adalah Allah. Ketika kita ikut kampanye, nanti kan pilkada nih, ya, pas masuk waktu azan, oh masih kampanye, kita teruskan kampanyenya. Tinggalkan sholat dulu. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita diberikan nikmat rezeki bangun tidur, bisa melek lagi, bisa bernapas lagi, bisa melangkah ke masjid. Ini adalah rezeki dari Allah di pagi hari yang tidak ternilai harganya. Banyak Pak, saudara-saudara kita pengen gabung di Masjid Al-Muhajirin subuh ini, tapi tidak bisa karena sakit. Maka kita bersyukur. Maka takbir ketika sholat dipakai di luar sholat, itulah aqimis sholat. Di dalam sholat kita sujud, kepala kita sama rendah dengan telapak kaki kita. Maka di luar sholat jangan sombong. Kita punya jabatan, punya harta kekayaan, itu mah titipan, Pak. Nggak bakal dibawa mati. Banyak teman-teman ustadz yang pada cerita sama saya, Ustadz kan pimpinan majlis zikir. Alhamdulillah saya punya grup majlis zikir, ada 307 anggota termasuk Pak Haji Agus masuk di dalamnya. Itu ada wali kota, bahkan ada Haji Anies Baswedan di dalamnya, ada ketua MUI Kota Depok, ada lurah, ada camat, bahkan sampai Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi. Saya punya grup, bikin grup majlis zikir. Saya punya majlis zikir Hudurul Qalbi namanya, menghadirkan hati. Alhamdulillah masuk tuh. Kayak Dimyati ada di situ, kayak Badruzaman, terus Syekh Iqbal. Ya, para asatid, para kiai, DKM masjid sekitar 140 masjid ketua DKM ada di grup saya tuh majlis zikir. Depok, Jakarta, Bekasi, dan Bogor. Saya pengen mengaktifkan. Saya ini jadwal Pak 2024 itu udah full. Bahkan setiap Jumat aja, Rebo, Kemis tuh ketua DKM ada 5-6 masjid yang minta saya untuk khotib. Nah, saya berikan kepada rekan-rekan ustadz yang mumpuni untuk mengisi jadwal khotib. Karena saya tidak mau merubah jadwal yang sudah saya tetapkan selama setahun sampai akhir Desember. Gitu. Ini adalah apa? Aqimis sholat. Dirikan sholat. Jangan sombong. Kata Ustadz kan udah ceramah kemana-mana. Di Jakarta saya ceramah bulan puasa 43 titik Pak, saya di kementerian ceramah segala macam. Tapi apa? Di YouTube saya Bapak lihat, tonton, saya ngurut jamaah. Saya habis ceramah nih Pak, terus jamaah konsultasi, misalnya habis kajian subuh, terus jamaah konsultasi, Pak Ustadz, kaki saya nggak bisa jalan. Ya, saya urut Pak. Bahkan saya urut, saya masukin YouTube. Bapak lihat, saya ngurut tangan, kaki, kepala, terutama di peredaran darah di kepala. Gitu. Apa malu? Enggak. Ini yang halal insya Allah. Apakah ada tarifnya? Non tarif. Boleh tanya ustadz-ustadz yang berobat ke saya. Ya, dia mau ngasih saya layani, enggak ngasih pun kebangetan. Enggak, alhamdulillah saya untuk pengobatan tidak bertarif. Banyak yang enggak bayar, boleh tanya. Ya, banyak yang enggak bayar, tapi tetap saya layani. Datang lagi tetap saya layanin. Ya, ketiga kalinya dikunci pintunya sama istri saya. Itu Pak, alhamdulillah. Saya cuma nyaranin beli minyak Al-Hikmah ini. Bahkan 5.000 rupiah pun saya santunin. Bapak Ibu lihat, saya tiap bulan santunan di pesantren ke anak-anak yatim dari hasil minyak Al-Hikmah ini. Tapi alhamdulillah semua rezeki Allah. Sehari saya ngobatin 5 ustadz, 5-5-nya lupa bayar, bukan nggak mau bayar, lupa. Ternyata besoknya ada 1 orang yang datang konsultasi, ngasih duit 10 juta, konsultasi doang, kan ketutup tuh. Gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau pengobatan, saya nggak mau, karena guru-guru saya pun melarang itu. Kecuali syariat, kayak kemarin saya pagi ke Cilegon tuh, nganterin salah satu pengurus DKM yang sudah berobat sama saya, sudah 7 kali, kalau saraf kejepit stroke tuh 7 kali terapi sama saya, cuman waktunya biasanya seminggu sekali. Saya saranin 41 botol pakai minyak selama 41 hari. Nah, ada salah satu DKM saraf beliau hernia, istrinya saraf kejepit, anaknya 2 perempuan, mantunya laki-laki 1, 5-5-nya saya terapi, 1 keluarga.
Alhamdulillah sudah selesai, tapi dia tetap pengen sebulan sekali Ustaz. Nah ini kemarin minta syariat jual rumahnya di Cilegon, 2 rumah. Saya ikut ke sana sampai sore, saya nyariatin, kita zikirin di sana. Pulangnya malamnya langsung saya ceramah maulid. Ya Pak Haji Agus mungkin tahu kegiatan saya karena saya posting tiap hari biar jamaah tahu yang datang ke rumah takutnya saya nggak ada gitu. Keliling aja Pak sampai jam 1 malam saya baru pulang kadang kalau saya keliling. Saya niatnya silaturahim ke rumah-rumah. Jadi saya bisa dipanggil, saya cowok panggilan. Karena kita kan pelayan umat. Jadi ketika di mimbar saya ceramah, ketika dalam pengobatan ya saya ngurut. Dibilang tukang ngurut nggak jadi masalah. Rasulullah pernah nyium, ini Rasulullah yang mulia, manusia mulia pernah nyium tangan seorang buruh bangunan, kasar tangannya, dicium sama Rasulullah. Kenapa? Karena dari tangan yang kasar inilah dia mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Makanya tukang bangunan tuh kalau ibadahnya bagus, luar biasa. Ini yang bangun masjid kalau bukan tukang bangunan nggak bakal kan Pak. Arsitek mah cuma ngegambar doang, gambar bagus, coba dia bikin berantakan. Tukang bangunan yang membangun masjid, makanya insya Allah pahalanya besar. Rasul sampai mencium. Makanya pekerja-pekerja keras Rasulullah juga berdagang. Saya dulu punya rumah makan Bu. Di Priuk 4 rumah makan ayam bakar saya, tapi sudah tutup semua. Di Depok 3 rumah makan saya, ayam bakar Ustadz Ade, Bumbu Kesehatan. Saya di rumah makan tuh ada konsultasi pengobatan juga, tapi semua itu 7-7-nya tutup, terutama yang di Depok pas pandemi serentak tutup. Pondok Cibubur ada 2. Ya dari situ tuh, dari pasien-pasien yang berobat, akhirnya Pak Ustadz udah buka rumah makan, saya modalin udah, tapi yang kerja jamaah-jamaah saya. Tapi pandemi tutup, walaupun banyak yang menawarkan lagi modal, Ustadz udah buka lagi Ustadz, saya modalin gini-gini dari Brimob, dari pengusaha, enggak. Saya fokus dakwah dan fokus pengobatan saja, gitu. Karena ini pesan dari guru, kita melayani umat dengan pengobatan. Karena saya waktu rumah makan saya nggak bisa kemana-mana, karena saya yang masak. Saya di pesantren di Subang itu, saya tukang bantuin masak Bu. Jadi ketika saya dikasih jajan 30.000 di Subang itu tahun 92 sama bapak saya, sebulan 30.000 tuh buat ya sabun, buat jajan, buat odol, juga buat lauk pauk karena nasi sudah dibayar sama orang tua. Jadi selama sebulan kalau mau makan nasi bebas mau 3 kali 4 kali. Tapi lauknya kita beli. Itu hari 15, hari ke-20 sudah habis Pak duit 30.000. Nah kita makan pakai nasi aja paling minta garam. Tuh teman saya bingung. Kok kamu makan nasi pakai garam doang tapi lahap banget ya? Alhamdulillah saya bilang. Teman saya ngelirik, ternyata ketahuan di bawah nasi ada ikan, ada daging. Kan gitu ya kalau kita kondangan kan gitu Pak ya. Daging di bawah nasi tutupin pakai kerupuk gitu. Nah, kenapa saya suka dapat lauk? Karena saya bantu si ibu kalau mau masak di pesantren. Dia masak pakai kuali besar, masak korek tempe, telur dadar. Saya yang bikin, saya yang bantu masak. Makanya saya dapat jatah. Gitu sampai akhirnya saya bisa punya rumah makan. Saya ngolah sendiri, saya masak sendiri, tinggal jamaah yang layani. Ini saya lakukan apapun. Kenapa? Karena orang tua saya mengajarkan jangan pernah malu kalau kita jujur. Rasulullah berdagang Bu, ngembalain kambing. Rasulullah dagang dari Mekah, Madinah, bahkan Rasulullah usia 25 tahun ini menjadi pengusaha pedagang terhebat. Bayangkan 25 tahun sudah ke 13 atau 16 negara ekspansi dagang beliau. Dulu belum ada pesawat. Usia 25 sudah ke 13-16 negara customer beliau. Makanya Siti Khadijah kepincut sama beliau. Karena donaturnya Siti Khadijah. Siti Khadijah orang kaya, akhirnya Rasulullah memperdagangkan dagangannya Siti Khadijah. Cintalah, dilamarlah Rasulullah SAW oleh Siti Khadijah. Padahal beliau ngembalain kambing. Rasulullah manusia mulia, maka jangan pernah malu. Ya, ini adalah satu keistimewaan. Nah, sholat mengajarkan kita sujud, mengajarkan kita rendah hati. Jangan pernah sombong. Ilmu mah milik Allah, kita hanya dikasih kesempatan untuk bisa menyampaikan.
Di atas langit masih ada langit. Saya mah S1, banyak gelar-gelar doktor, kiai. Hah? Belum ya? Oh, berarti tanda nanti sebentar lagi tanya jawab. Kalau masih banyak nih, ya berarti Pak Ketua ini banyak materi yang belum tersampaikan. Ya, jadi sholat panjang tuh. Nanti kita ceritain ayat itu kenapa akimis sholat. Kenapa ayatnya apa? Akimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar? Tapi banyak orang sholat. Ada seorang brimob datang ke rumah saya, Ustaz. Saya dulu Pak, waktu pandemi tahun kedua itu saya ditarik oleh brimob Cikarang. Tinggal di Cikarang saya hampir setahun. Itu karena tutup semua kan, rumah makan tutup, pengobatan tutup, dakwah tutup. Akhirnya saya ke Cikarang, sempat hijrah, istri sama anak sementara di Kayu Manis di mertua saya. Karena mertua perempuan saya pas kebetulan meninggal pas Covid. Jadi anak-anak juga daring kan sekolahnya di Kayu Manis. Anak saya 3 sama istri. Saya ke Cikarang. Saya membantu Brimob Cikarang dan saya siapin rumah segala macam. Awalnya dari pengobatan. Jadi Brimob itu tiap hari saya terapi, saya bimbing juga usaha karyawan-karyawan limbahnya. Saya kasih pengajian, saya ngajar kitab Riyadhus Sholihin, saya ngajar Safinah, ya, ngajarin sholat gitu. Nah, di Cikarang itu ternyata saya disuruh pindah ke sana, tapi saya tidak mau karena istri anak juga rumah di Depok, tinggal di Depok. Akhirnya tarik lagi saya sama Brimob Kelapa II untuk bangun masjid lah di Gas Alam yang semalam saya ceramah Hidayatul Husaini. Tadinya musolah yang mau rubuh, akhirnya pas pandemi kita bangunlah masjid selama 45 hari. Sayang video YouTube-nya sudah dihapus oleh YouTube. Saya dulu punya channel YouTube Ustadz Ade Permana Official, dihapus oleh YouTube pada 2011 itu karena masa politik Pilpres. Saya kebetulan ketua Jastren, jaringan Anies pesantren se-Jabodetabek, karena sahabat saya Mas Anies Baswedan. Jadi saya dulu diangkat menjadi ketua Jastren, jaringan se-Jabodetabek. Jadi Mas Anies sering ngucapin ucapan selamat tuh di YouTube saya tuh. Ya termasuk saya jadi ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok, itu diucapin oleh Mas Anies Baswedan. Nah disitulah saya ditutup, ada yang nutup lah YouTube saya. Jadi saya baru bikin baru lagi sekarang. Nah itu perjuangan. Ada Brimob yang datang ke rumah saya, Ustadz, saya pengen berhenti maksiat. Saya bilang sholat, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji munkar. Akhirnya dia sholat Pak. Yang tadinya mohon maaf Pak, dia mengakui lah sampai nangis di rumah saya tuh kelakuan yang dilakukan sama dia. Sekarang dia mau tobat, dia sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu di masjid. Sudah berapa bulan ke rumah saya lagi, Ustadz, saya sudah ikutin saran Ustadz, saya sholat tepat waktu di masjid. Tapi Ustadz maaf, saya kok masih berat ya ninggalin maksiat. Sholat mah sholat, maksiat maksiat. Apa tuh istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Padahal harusnya nggak begitu kan, dalam Al-Quran aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Ternyata ada ayat selanjutnya yang sering dipotong. Apa ayatnya Pak? Ayo. Nah, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ayo, akhirnya. Nah, betul Pak, mangga. Wala zikrullahi akbar. Ini rahasia sholat mencegah perbuatan keji munkar. Ini yang jarang dibaca. Aqimis sholat, dirikan sholat yang tadi saya sebutkan. Amalan sholat dibawa di luar sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita sudah melakukan itu, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau belakangnya wala zikrullahi akbar, kalau kita selalu ingat kepada Allah. Di dalam sholat kita ingat, di luar sholat kita ingat. Mohon maaf Pak, korupsi terbesar di Indonesia itu dilakukan oleh Kementerian Agama. Mohon maaf kalau di sini ada karyawan Kementerian Agama. Banyak sahabat saya juga Kementerian Agama. Bahkan saya waktu 2003-2004 di Bajis Kabupaten Purwakarta, itu pengurus Bajis hampir 70% orang Kementerian Agama. Saya bukan PNS.
ketika Bajis Kabupaten Purwakarta mendapatkan dana sampai 1,3 miliar, wah itu berbondong-bondong. Setiap hari yang kerja di Bajis cuman saya bertiga lah. Saya, Kiai Abun, datang tiap hari. Kiai Abun sebagai ketua Bajis, saya standby di gedung dakwah Purwakarta, Cipaisan, dan bendahara perempuan dari Kementerian Agama. Itu aja yang tiap hari datang. Saya malah nginep di situ. Tapi ketika rapat seminggu sekali yang ada amplopnya, itu hampir 60 orang hadir, dan kebanyakan orang Kementerian Agama. Saya protes saat itu sama Kiai Abun, Kiai mohon maaf, kalau mau rapat mendingan gak usah dikasih amplop, karena ini uang Bajis, ini uang umat. Saya bilang, mereka datang sebagai pengurus, mengakunya datang seminggu sekali, tapi nggak ada cerminan mereka mau bergerak untuk kebangkitan umat di Purwakarta saat itu. Saya bilang gitu. Kenapa? Itulah kita. Orang semakin ngerti agama, semakin banyak menyelencengkan agama. Banyak orang yang memakai baju agama untuk mencari kehidupan dia. Harusnya apa yang kita mau kontribusi? Minyak Al-Hikmah saya, Pak, itu ribuan botol dijual oleh ketua-ketua DKM masjid, oleh para ustadz. Saya kasih bonus harga 30.000, kalau laku ketua DKM dapat sekian. Tapi tetap buat santunan ada, jadi ketua DKM juga dapat membantu anak-anak yatim tiap bulannya. Ada yang ngambil 100 botol ketua DKM, ada yang ngambil 150 botol. Kemarin Kiai Nur Effendi, ketua LPDKDI, Lembaga Pengembangan Dakwah Khotib Indonesia, sekarang lagi ada di umroh, lagi bimbing umroh, pesan minyak saya 150 botol dengan foto beliau, alhamdulillah habis. Jadi kita membantu para ustadz yang cuman ceramah doang mungkin. Saya bilang seorang ustadz harus punya usaha, harus punya pekerjaan, jadi marwahnya dijaga, jangan sampai minta-minta ngemis-ngemis sama jamaah. Bahkan kalau perlu saya ceramah itu bagi-bagi minyak, Pak. Satu minyak itu kita bagi, satu masjid bisa 10 minyak, nanti DKM saya bagi. Ya, kalau secara hitung-hitungan, kalau saya dikasih, mohon maaf ini, dikasih bisaronya 100.000, saya minus itu 200, kan gitu. Tapi enggak, hitung-hitungan manusia begitu, hitungan Allah enggak begitu. Saya tiap bulan itu hampir 1.000 botol setiap bulan minyak habis saya bagikan, hampir tiap bulan 1.000 botol. Kalau kali 30.000 berapa? Tapi Allah kasih aja rezeki. Setiap saya tanya ustadz-ustadz yang di forum ulama, datang ke rumah saya, siapapun datang tamu, saya kasih minyak. Ketemu orang, saya kasih minyak. Biar ada keberkahan di sana. Jadi inilah kita seorang agama harus bisa mencontohkan yang kita ceramahi. Ya, sholat, kalau orang-orang yang benar sholatnya, dia akan menjalani sholatnya di luar sholat. Itulah aqimis sholat. Nah, akhirnya kita nyampe ke syahadat. Waktunya sudah pendek nih ya. Padahal di syahadat ini panjang banget, ada 2 syahadat, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah. Tapi kita bahas nantilah, biar Pak Ketua punya 6 materi yang saya belum sampaikan di sini. Ya, jadi ada 6 kajian tuh, setengah tahun tuh. Ya, saya ingin menitipkan syahadat ini adalah syahadat Rasul dan syahadat Allah. Ini yang kunci utama di jempol. 2 hal ini, Pak, syahadat dan sholat, ini kunci utama dalam Islam. Kalau ini kita sempurna, maka 3 hal ini aman. Puasa aman, zakat aman, haji aman. Kita sudah haji, sholatnya bolong-bolong, nggak akan sukses. Kita puasa Ramadan lancar, puasa Senin Kamis lancar, tapi syahadatnya nggak bener, nggak diterima. Zakat tiap bulan, zakat mal, ya. Nanti saya kupas tuh tentang sejarah zakat seperti apa. Kalau pengen rezeki kita berkah seperti apa. Maka 2 hal inilah, syahadat dan sholat, ini yang harus kita pegang. Padahal di syahadat kepada Rasulullah itulah kunci maulid Nabi nantinya. Syahadat kepada Rasulullah artinya mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah mulai ditinggalkan oleh umatnya. Apa sunnah Rasul? Ini salah satunya. Kalau Depok makanya berkah, Pak. Saya tuh bukan orang partai, tapi saya melihat sosoknya. Kita akui 1000 maulid adanya di mana? Depok. Kemarin tuh Pak Imam Budi Hartono undangan maulid Nabi 30.
Itu yang diundang di Depok. Yang diundang berarti yang nggak ngundang beliau berapa lagi? Ada bisa 70 sehari orang mengadakan maulid di kota Depok. Bayangkan, berkah nggak? Tujuannya apa? Untuk bersolawat, mengingatkan lagi perjuangan Rasul dan para sahabat. Ini adalah sunnah yang sudah mulai tinggalkan. Rasul pernah mengatakan kepada sahabat, ya sahabat, man tamassaka bisunnati indal fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Ketika orang memegang teguh kepada sunnahku, aiman ahabba sunnati, atau dia mencintai sunnahku, menjalani sunnahku, inda fasadat ummati, ketika fasad umatku sudah meninggalkan, sudah lupa kepada sunnah, falahu ajru mi'ati syahid, dia akan dapat ganjaran 100 orang mati syahid. Sahabat protes, ya Rasul, kami sahabatmu, hidup denganmu, berjuang bersamamu, menjalankan sunnahmu, bahkan berjihad di medan perang denganmu. Ketika kami mati, kami cuma dapat 1 ganjaran pahala mati syahid. Kenapa umatmu, maksudnya kita, menurut Rasulullah yang belum pernah ketemu Rasul, kita nih yang sangat dicintai oleh Rasulullah, bahkan Rasul sebelum meninggal dunia, Masya Allah Pak, panjang nih waktunya, nggak cukup ya. Sedih kalau kita menceritakan sebelum Rasulullah meninggal dan apa pesan-pesan Rasul buat kita. Rasulullah SAW luar biasa, makanya kita wajib mencintai Rasulullah karena Rasulullah lebih cinta kepada kita umatnya. Apa kata Rasul? Sahabat, kalian menjalani sunnah, kalian ikut berperang bersama aku, nurut sama aku, taat kepada aku karena kalian mengenal aku. Tapi umatku nanti tidak pernah kenal aku, belum pernah bertemu aku, tapi sudah cinta dan menjalani sunnahku. Maka kita nih Pak, umat Rasul yang terakhir di akhir zaman, gak pernah bertemu Rasul, kita cinta kepada Rasulullah, salah satu dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah dan mengamalkan amalan yang Rasulullah ajarkan. Cintai anak yatim, ketika kita masak, lebihinlah kuahnya, bagikan ke tetangga. Ingat Bu, lebihin kuahnya, bukan kasih kuahnya saja. Mentang-mentang masak sayur asem 1 panci, Bu mau sayur asem? Oh mau, dikirimlah kuahnya. Jagungnya udah pada coak ya. Nah ini jangan ya. Sunnah Rasul, cara makan Rasulullah itu dibiasakan. Rasulullah kenapa sehat terus? Karena Rasul kalau mau makan tuh metabolisme tubuhnya lancar. Saya sering nerapi orang, rata-rata tuh peredaran darah di kepala itu nggak lancar. Maka dari kepala itulah tangan agak susah gerak, kaki agak susah gerak. Nah, salah satunya dari makanan, paling banyak tuh dari makanan. Makanya Imam Al-Ghazali pernah menyarankan cara sunnah nih, makan kan tiap hari kita makan tuh. Masa cuman hanya untuk kenyang doang? Kan sayang, kalau kita dapat sunnahnya kan luar biasa. Sunnahnya apa? Kalau mau makan, siapin garam di pinggir makanan. Yang pertama ya harus ada makanannya. Kalau nggak ada makanannya ya bagaimana mau makan itu ya. Setelah ada makanannya, siapin garam di samping makanan. Sebelum kita makan, colek dulu garam pakai jari manis. Colek garam. Baca surat An-Nisa, kalau tidak salah ayat 9. Allahumma hani ammari'a. Colek garam pakai jari manis, tempelin ke lidah. Pasti asin. Kalau nggak percaya, nanti Bapak pulang ke rumah coba. Pasti asin. Kalau nggak ada garam, cari aja yang asin-asin. Apa yang asin ya? Itu, yang asin-asin. Colek garam. Itu selain asin, kata Imam Al-Ghazali, akan menghilangkan 72 penyakit. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak garamnya jadi penyakit. Dikit aja colek garam sebelum makan. Kalau nggak ada garam ya cari aja lauk yang ada asin-asinnya. Ikan asin ya, tempelin gitu. Allahumma hani ammari. 72 penyakit ya. Kalau nggak percaya, Bapak boleh protes. Nanti ada makan-makan nggak? Cari garam dah, asin. Nanti Bapak colek nih, misalkan ini martabak nih, colek ya Allahumma hani ammari. Nanti setelah makan berapa menit Bapak, Pak Ustadz, saya masih sakit nih perut saya nih. Nah, berarti penyakit Bapak sakit perut itu penyakit yang ke-73.
Pak Ustadz sakit kepala 74. Nah itu ya. Jadi 70 penyakit hilang. Imam Al-Ghazali itu ahli tasawuf dan ahli medis. Insyaallah kalau kita ngikutin cara Rasulullah, makan kata Rasulullah jangan makan yang panas, minum yang panas. Maksudnya lagi panas-panas kita makan gitu. Jangan ditiup. Ya, dan makan jangan terburu-buru. Apa? 3 jari. 3 jari bismillah. Yang kedua 3 jari, yang ketiga 3 jari, yang keempat bebas. Mau 10 jari juga boleh. Sunnahnya tuh 3 jari 3 kali. Maksudnya 10 jari kan kadang kita makan kerang kan 2 tangan kan? Gitu. Jadi itu sunnah Rasulullah, makan jangan mencela makanan. Ya, hati-hati Pak, jangan mencela makanan. Kita bersyukur Pak, coba saudara-saudara kita di Palestina, jangankan makan, minum aja susah. Di Facebook saya tonton ada ibu-ibu di Indonesia, tahu di mana, di kota mana, makan tuh sampai dia nyocolin tanah di samping rumahnya. Nah, kita dikasih makan nih martabak, ada lontong, masya Allah baik, kalau sambal kacangnya ada, mantap banget itu. Ya, bersyukur kita Pak. Tidak boleh mencela makanan. Banyak orang yang lebih susah. Nah, Rasulullah melarang kita, apalagi mencela makanan istri. Hati-hati Pak. Hati-hati, nggak aman kita Pak. Nggak aman. Ya, pokoknya mau katanya direktur, jenderal apa, hati-hati kalau sama istri. Nurut aja Pak udah. Saya ini Pak, penceramah, saya ceramah kemana-mana, tapi saya sayang sama istri Pak. Bapak kalau buka dompet saya, tuh foto yang paling gede foto istri saya. Untuk apa? Penyemangat. Jadi kalau saya ceramah ngobatin orang sampai jam 1 malam nih ya, terus ada pasien lagi nelpon jam 1, Pak Ustadz bisa nggak ke rumah saya? Udah capek pengen pulang, ngelihat foto istri. Masalah hilang Pak, capek hilang, karena yang bikin masalahnya dipoto tuh. Makanya saya nggak pulang-pulang. Ngelihat foto, semangat lagi kerja. Ngelihat foto, ceramah lagi dah. Ngelihat foto, Nah, jadi nggak pulang-pulang tuh. 2 hari, 3 hari gitu. Kok Papa nggak pulang? Karena Papa sayang lihat foto. Saya sayang sama istri Pak. Kalau ke mall tuh nggak saya lepas tangan istri, saya pegang. Kalau dia lepas belanja kemana-mana, banyak struknya keluar. Gitu ya. Jadi sayangi istri Pak. Rasulullah itu luar biasa contohnya. Masih panjang, tapi saya kasih kesempatan Bapak Ibu yang mau nanya, mangga. Ayo. Kalau bisa yang nanya yang banyak, karena semakin banyak yang nanya, semakin sedikit saya untuk menjawab. Waktunya maksudnya kan gitu. Nah, kalau semua yang nanya kan saya nggak ada waktu menjawab. Gitu. Ayo Pak, ada yang mau nanya? Apa kita langsung aja makan-makan di luar? Ayo, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut nih. Lanjut. Karena masih banyak bahasannya. Sunnah lagi selain makan. Tadi udah makan ya. Tidur. Ini biar kita apa? Sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan kita lakuin. Tidur bagaimana cara Rasulullah, Pak? Tidur Rasulullah seperti apa? Rasulullah tidurnya seperti apa? Merem. Nah, selain merem, Rasulullah tidur itu ada 2 posisi. Posisi pertama, beliau terlentang. Lalu tangannya kayak orang sholat, lalu kaki kanannya ke atas kaki kiri, kepalanya ke kanan. Itu cara pertama. Cara yang kedua, Rasulullah tidur nyamping, nah gini, nyamping ke kanan, ya, tapi kakinya agak ditekuk, kaki kanan di atas kaki kiri. Jadi kalau kita lihat dari atas itu Muhammad. Nah, coba deh lihat. Kalau kita tidur sebelah kanan, terus ngeringkel, kaki kanannya agak ditekuk dikit, dikatasin kaki kanan ke kaki kiri, itu gambar Muhammad tulisannya. Itu sunnahnya, itu gerakannya, ya. Tapi saya yakin 5 menit 10 menit tidur berubah lagi sih, ya. Itu mah tapi di awal begitu, ya. Kalau pengen tetap sampai bangun begitu ya diikat pakai tali. Ya, itu awal aja Pak gerakannya, karena Rasul begitu membiasakan. Ya, yang kedua, kalau mau tidur Rasul membiasakan wudhu. Ini Pak, dalam sholat itu kandungannya apa? Yang rahasia, salah satunya wudhu. Kalau saya bahas lagi Pak Ketua tentang wudhu, satu materi lagi tuh. Itu wudhu luar biasa. Imam Al-Ghazali, ya, wudhunya sholat isya bisa dipakai sholat subuh. Kita wudhunya sholat maghrib
nggak bisa dipakai untuk sholat isya, benar nggak Pak? Habis kajian padahal tuh, habis kajian maghrib duduk di masjid, pas udah selesai kajian azan wudhu dah. Nah, berarti ngapain tuh di masjid? Pantesan bau kan gitu. Kita nggak bisa menahan tuh, tapi bukan berarti menahan. Kalau mau buang angin ya buang angin, kalau mau buang air kecil buang air kecil. Maksudnya bisa menjaga wudhu. Kalau kita batal langsung wudhu lagi. Misalkan kita kita pagi-pagi nih habis sholat subuh, kita sholat suruk pulang ke rumah batal, salaman sama istri, udah langsung wudhu lagi. Terus kita berangkat ke kantor, mau mandi dulu, mandi, wudhu lagi, berangkat kantor. Di kantor ketemu karyawan, nggak sengaja kepegang salaman, wudhu lagi, batal wudhu. Itu dibiasakan menjaga wudhu. Orang yang menjaga wudhu akan dijaga oleh malaikat. Kan minimal mau salaman sama cewek juga, saya masih punya wudhu sayang kan gitu. Ya, jadi jangan salaman, kalau mau sekalian aja meluk kan gitu ya. Kan sayang sama-sama batal gitu. Jadi menjaga wudhu dia akan dijaga oleh malaikat. Dari mulai sholat isya sampai sholat subuh kepake. Imam Al-Ghazali intinya nggak tidur beliau malam. Pakai. Ya, kita juga sama ya Pak ya. Jadi sholat isya kita jam 1 pagi. Nah jam 4 subuh kita nggak batal wudhu karena kita nonton champion kan. 3 jam nggak batal wudhu. Itu Pak, sunnah Rasul tidur seperti itu. Lalu dibiasakan ketika tidur kita baca-bacaan Quran ya, minimal 1 ayat. Baca kulhu, al-falaq, an-nas, ayat kursi. Ini saya kasih nih amalan hikmah pengobatan. Ya saya insya Allah saya ijazahin jamaah semua yang ada di masjid ini baca Ya Jabbar Ya Qahar dari Asmaul Husna kalau mau tidur. Ya, saya ada beberapa pengusaha, saya lagi nyariatin di Cibubur sana ada rumah makan, seorang pengusaha punya rumah makan Bu, kalau saya sebutin namanya pasti Ibu tahu, itu omsetnya 1 bulan 1 miliar. Omsetnya 1 bulan 1 miliar. Sabtu sama Minggu 50 sampai 60 juta per hari pendapatan. Sekarang turun, jadi sekitar hanya 400 juta sebulan. Nah, keluhan dari karyawan katanya suka ada penampakan anak kecil di pohon itu karena luas tempat rumah makannya. Nah, udah saya tengok kemarin, bahkan awalnya saya tengok rumah ownernya karena suka ada binatang keluar dari kamar anak perempuannya di lantai itu, tapi tiba-tiba menghilang. Udah saya bersihin rumahnya, saya jikirin, ada di YouTube saya tuh. Saya ngejikir di rumah beliau, saya nerapi ownernya ada. Saya cek, nah insya Allah malam Jumat ini katanya saya diundang, diminta sama anak yatim untuk berzikir di rumah makan dia. Itu 1 miliar 1 bulan pendapatannya, tapi turun omsetnya. Nah, salah satu buat benteng usaha, ya benteng loh. Saya nggak ngasih penglaris itu, bagi saya penglaris mah kalau kita baca syahadat, kita baca sholawat, insya Allah dikasih laris sama Allah. Laris itu bukan berarti rame, Pak. Banyak rame tapi uangnya nggak ngumpul banyak. Ya, banyak yang ke saya ada beberapa jamaah yang rutin tiap bulan zakat mal melalui saya. Itu apa? Ustadz, semenjak saya zakat mal 2,5% tuh ya dari gajinya, kan ijab kabul tuh. Nanti bedanya begitu antara zakat mal dengan infak sodako tuh, intinya di ijab kabul. Ketika zakat mal, ada yang zakat mal bertahun-tahun dari 50.000 sekarang sampai 500.000 dia zakat mal. Padahal secara pendapatan gaji sama, tapi ada aja keberkahan bisa nambah. Itu. Jadi yang namanya rezeki itu jangan diukur dengan nominal, hitung-hitungan manusia, nggak akan nyampe. Banyak orang yang cuma 3 juta gaji sebulan cukup buat anak istrinya, tapi ada yang ratusan juta nggak cukup. Makanya itu keberkahan lagi-lagi. Ya. Nah, Ya Jabbar Ya Qahar itu adalah benteng. Ya, benteng. Kalau ibu bapak di rumah ada sesuatu yang aneh, ya kita kan harus percaya sama yang gaib, Pak. Nah, itu rukun iman. Kalau bahas rukun iman lagi lebih dalam lagi. Rukun Islam aja nggak kelar kita satu hari. Iman kepada yang gaib, tapi kita jangan bersekutu dengan jin. Saya pengobatan saya nggak ada pakai jin-jinan, Pak. Karena saya nggak suka. Saya pakainya sarung. Saya nggak senang kalau pakai celana jin tuh, kayaknya ribet banget. Gitu. Saya kemana-mana ke Jakarta saya pakai sarung, Pak. Itu kan enak, agak leluasa gitu ya. Makanya anak saya 4, mau 5 kayaknya lagi hamil lagi kata istri. Waduh repot dah. Jadi apa?
Ini Pak, benteng keluarga di rumah adalah ya Jabbar ya Qahhar. Bahkan salah satu owner travel juga cerita di rumahnya suka ada bau-bau tapi nggak ada bentuk fisiknya gitu. Kan kita nggak tahu ada yang iri atau segala. Sekarang mah udah nekat-nekat Pak. Saya pernah ngobatin tiba-tiba bener-bener di Tegal, saya waktu 3 hari 2 malam, satu keluarga seorang perempuan tuh yang belum nikah selalu sakit kakinya, nggak bisa bangun, nggak bisa jalan ya, ternyata dicek medis nggak ada penyakit. Makanya dokter banyak yang ke saya yang di Depok ya, termasuk salah satu mantan ketua Nasdem Kota Depok, Dr. Hardiono, udah berapa kali ke rumah saya, beliau sering konsultasi sama saya. Jadi banyak keluhan-keluhan, ternyata memang ada 2 macam, medis, non medis. Nah, saya mengobati medis juga dengan terapi, non medis juga, ya begitulah. Ya, makanya insya Allah kita minta kepada Allah. Nah, ditutup di akhir, ini sebentar lagi udah suruk sebenarnya. Kita Pak, Ibu, kalau punya air, masih ada airnya? Saya lupa tadi ya. Mudah-mudahan masih ada airnya. Kita baca Fatihah. Ini Fatihahnya insya Allah mustajabah. Pertama kita lakuin di masjid. Lalu kita habis melakukan ibadah. Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru minta tolong. Bahkan kita nggak minta aja udah dikasih sama Allah. Nggak pernah kita pesan mata bisa ngelihat, kuping bisa dengar, mulut bisa bicara, tangan bisa megang, kaki bisa ngelangkah, tapi dikasih sama Allah itu semua tanpa kita minta. Apalagi yang diminta sama kita. Yang penting yakin kuncinya Bu. Saya ngobatin orang, itu ada seorang kontraktor, nanti malam mau ke rumah lagi. Itu beliau jatuh dari motor, menahan istrinya. Jadi tangannya itu nggak bisa, hanya sampai sini angkatnya. Boleh dilihat di YouTube. Sampai sini doang, nggak bisa diangkat, sakit dia bilang. Udah sebulan. Mau ketemu saya nggak bisa karena jadwalnya saya memang nggak bisa waktu yang pas. Akhirnya dia ke dokter pun 3 kali ke dokter nggak ketemu lagi sama dokter. Istrinya di rumah sakit kerjanya. Akhirnya apa Pak? Terapilah di rumah saya berapa hari yang lalu. Nggak nyampe 15 menit, alhamdulillah Allah ijabah. Pakai minyak Al-Hikmah itu saya terapi tangannya dan bisa ngangkat sampai atas. Cuman 1 kali 10 menit. Jadi apa? Kuncinya yakin. Kalau kita nggak yakin percuma. Coba cek di YouTube saya, Kiai Yusuf Mansur, saya terapi. Itu beliau belum terapi full, hanya terapi kepala. Ada di YouTube saya. Jadi makanya yakin kita Pak. Ud'uni astajib lakum, ini sambil dibagi air. Nanti Bapak airnya buka, kita minta kepada Allah. Yang sakit nanti airnya di rumah campurin aja ke galon. Ya. Nanti kalau yang sakit, nah selama di galon kan bisa diminum juga. Kalau mau dipakai mandi lebih bagus, campurin 1 gelas ke ember, terus udah campur galon tapi ya, kan bawanya segelas tuh. Nah besok-besok kalau ada kajian bawa botol masing-masing dah. Kita minta sama Allah. Nah nanti airnya itu sebagian diolesin ke tempat sakit. Baca syahadat pertama kali, Qulhu Al-Falaq An-Nas ayat kursi, lalu ya Jabbar ya Qahhar, tutup sholawat. Tuh. Ya. Nah ini yang saya kasih amalan hari ini adalah ya Jabbar ya Qahhar. Nanti kalau diundang lagi ada amalan pengobatan lainnya. Ya Jabbar ya Qahhar. Kita baca Fatihah. Saya kasih kesempatan nanti Ibu Bapak 1 menit ya. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masing-masing minta hajat sama Allah. Masing-masing minta keinginannya sama Allah. Ya Allah, anak saya sakit, suami saya sakit ya Allah. Suami saya sakit ya Allah, tiap bulan ngasih duit nggak cukup-cukup misalkan ya. Nah, minta sama Allah ya, dibuka. Ya, misalkan kita punya keluhan apa, sakit atau punya hajat, minta sama Allah. Minta sama Allah ya. Hari ini Allah ijabah insyaallah. Yakin kita kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Nabi Zakaria, istrinya mandul. Istrinya sudah menopause. Secara kedokteran gak bakal bisa punya anak. Ketika Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Siti Maryam, beliau sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, terus sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau diam, minta sama Allah. Ini hadisnya sahih. Ya Allah, berikan aku keturunan ya Allah. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Nabi Zakaria. Kalau kita jangan pas sholat, apalagi jadi imam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah,
utang ojek online kemarin, nah ya, oh, makmumnya bingung, lama amat ya karena budaya karena lupa apa imamnya kan gitu. Kalau kita mah lagi begini nih, baca Fatihah bareng atau baca Fatihah khusus, iya karena budu ya karena saya diam sebentar. Ternyata ketika dia minta sama Allah punya keturunan, malaikat Jibril datang. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Zakaria yang lagi sholat tuh, yang lagi baca iya karena budu ya karena nasta'in, dia diam. Datang langsung malaikat Jibril, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat, berarti masih baca Fatihah, langsung di mustajabah sama Allah. Istrinya hamil dan akhirnya melahirkan anak laki-laki yang akhirnya dinamakan siapa? Nah, Bapak boleh Pak. Bapak udah dapat ya? Oh belum, saya udah dapat. Kalau dapat jangan yang lain. Ibu-ibu maaf ya. Aduh jauh sih ya. Itulah makanya kalau sholat di depan tuh pahalanya lebih gede. Nah ini, ya sama-sama Pak. Ya nanti ibu-ibu mah ada itu nanti bilang ke ketua DKM aja nanti ya. Beli maksudnya. Nah, Nabi Yahya yang maha hidup dikasih anak jadi nabi ya, tapi kita jangan minta anak kita jadi nabi ya, jangan, nanti malah sesat ya. Nah, sekarang mah keren-keren Pak, handphone tuh bisa nelpon malaikat sekarang. Ya hati-hati itu ya, banyak orang-orang yang udah kepintaran jadi keblinger ya. Yuk sama-sama kita pegang akuanya udah Pak Bu, jangan mikirin yang lain ya, mikirin Allah dan Rasulnya. Ini hari baik. Nah, Pak saya minta juga Pak. Ini aja, saya buka ya. Ini hari baik, ini hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari istimewa, hari istimewa. Malaikat bahagia dengan kelahiran Rasulullah. Kita sebagai umatnya, mudah-mudahan diakui sebagai umatnya. Maka kita pun bahagia di hari ini, bisa sholat subuh berjamaah di Al-Muhajirin, bisa bertemu bersua, dan alhamdulillah kita mohon kepada Allah, ya Allah, hari ini kami mengaku sebagai hamba-Mu ya Allah, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mohon ya Allah, berikan semua permintaan hajat terbaik kami yang menurut Engkau terbaik ya Allah. Mari kita sama-sama lupakan sejenak urusan dunia, kita fokus kepada Allah dan Rasulnya. Kita baca istighfar, kita mohon ampun salah dosa kita terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap tetangga. Kita minta semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila hajatina ya Allah wa ila hajatina ya Rahman wa ila hajatina ya Rahim. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta kepada Allah hajat-hajat kita, minta kepada Allah semua kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Hari ini ya Allah ya Rabb, kami duduk bersama di masjid, banyak dosa dan hilaf kami kepadamu ya Allah.
banyak dosa dan hilaf kami kepada orang tua kami ya Allah. Banyak dosa dan hilaf kami kepada pasangan-pasangan kami ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni dosa orang tua hamba ya Allah. Ampuni dosa pasangan hamba. Ampuni dosa anak-anak hamba ya Allah ya Rabb. Bersihkan rezeki kami yang kotor ya Allah. Tetapkan kami dalam Islam ya Allah. Berikan kesehatan kepada kami agar kami bisa beribadah dengan giat kepadamu ya Allah ya Rabb. Lancarkan, berkahi rezeki kami agar kami bisa menafkahi keluarga kami dengan harta yang bersih, harta yang tidak tercampur dengan kemaksiatan kepadamu ya Allah ya Rabb. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu an sahabati Rasulillah ajma'in hamdan yuwafi ni'mati wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah yang telah mengandung kami selama 9 bulan ya Allah. Berat langkah kakinya Allah, lelah keringatnya ya Allah, kering air susunya ya Allah, sudah bercampur ke dalam darah kami ya Allah ya Rabb. Ampuni, sayangi ibu hamba, ibu kami ya Allah. Sayangi ayah kami yang sudah peras keringat, banting tulang bekerja untuk menafkahi kami ya Allah ya Rabb. Sayangi mereka, bahagiakan mereka ya Allah ya Rabb. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wa sayyi'il asqami. Allah ya Rabb, lindungi kami dari penyakit-penyakit yang memberatkan kami untuk beribadah kepadamu ya Allah ya Rabb. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal ya Allah ya Rabb. Jauhkan kami dari siksa kubur ya Allah, dari siksa neraka ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah yang hidup dan fitnah yang mati ya Allah, dan fitnah dajjal. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan fikiran kami ya Allah. Jangan campurkan kemaksiatan dan kotoran di hati dan pikiran kami ya Allah ya Rabb. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa ilaikal mushtaka wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna hadha ad-du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, para DKM, para ustadz, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf apabila dalam mengisi kajian ini pasti banyak khilaf, banyak salah, dan banyak mungkin ada kata-kata yang menyinggung. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan silaturahim kita bisa lanjut, bisa kita bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. InsyaAllah saya mohon doa agar saya bisa istiqomah dalam dakwah dan juga bisa istiqomah dalam membantu umat yang insyaAllah untuk kebaikan, kemaslahatan. Dan mohon maaf kalau yang belum bisa dapat, saya cuma bawa 90 botol. Nanti di luar saja ya, karena nggak boleh kita di dalam masjid. Di luar nanti saya sampai 7:30 lah. InsyaAllah kita ngobrol-ngobrol. Jadi kalau yang mau beli, InsyaAllah diniatkan bukan buat sembuh, tapi diniatkan buat sedekah. Ya, karena di situ ada sedekah anak-anak yatim, doa anak yatim. Ini bahannya herbal. Ada habatus soda, zaitun, propolis, gamat, minyak sereh, minyak kayu putih gundih, dan minyak zikir saya. Jadi saya cara buatnya pun ada di YouTube. Itu saya terangkan, dan insya Allah ini berkah buat kita semua. Tapi jangan diniatkan beli minyak buat sembuh, tapi buat sedekah. Itu saja. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Amin sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah selesai kajian kita. Mari kita ngopi-ngopi. Hamil istri. Kalau kuasa Allah